cell. Are you ready to presentation cleavage cell? Kita akan mempersilakan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan pembahasannya. Tapi sebelumnya perlu ditekankan di sini bahwa dengarkan ya, kompetensi dasar yang dimintakan, kemampuan dasar yang diharapkan bisa kalian peroleh pada pembelajaran pembelahan sel ini adalah di mana kalian bisa menganalisis pembelahan sel yang terjadi ya sebagai dasar sebagai dasar dalam memahami konsep pewarisan dari induk kepada keturunannya yang akan kita bahas pada bab berikutnya ya. Jadi di sini tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengetahui bagaimana proses-proses atau tahapan pembelahan sel beserta dampaknya terhadap dampak dari kegagalan dalam pembelahan sel tersebut. Oke, baiklah, kepada guru penyaji kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi guys. Oke. Saya sangat memohon sekali perhatiannya kepada teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan dulu nih, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil alat peraga yang telah kami buat mengenai pembelahan sel. Nah, ada 7 alat peraga yang telah kami buat. Yang pertama yaitu mitosis yang akan dijelaskan oleh saya sendiri alias Alfadila, dan juga meiosis 1 serta meiosis 2 yang akan dijelaskan oleh ada mikrosporogenesis dan juga makrosporogenesis yang akan dijelaskan oleh, dan terakhir ada spermatogenesis dan oogenesis yang akan dijelaskan oleh Fadia. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama ya, yaitu mengenai mitosis. Apa sih mitosis itu? Mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak dan memiliki jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom sel induknya, serta mempunyai sifat yang sama dengan sifat induknya. Nah, setelah kita tahu pengertian dari mitosis ini, kita pasti bertanya-tanya dong, kenapa sih ada pembelahan mitosis? Nah, tujuan dari mitosis sendiri adalah untuk meregenerasi sel-sel, untuk mengganti sel yang rusak, dan juga untuk menambah jumlah sel pada proses pertumbuhan. Jadi, untuk tumbuh, selnya itu harus bertambah terus. Nah, mitosis sendiri mempunyai beberapa fase atau beberapa tahapan. Tapi sebelum itu ada satu tahapan yang dinamakan dengan interfase. Interfase ini adalah proses persiapan atau penimbunan energi sebelum pembelahan sel. Jadi interfase ini bukan termasuk fase-fase mitosis karena prosesnya terjadi sebelum pembelahan sel. Nah, interfase sendiri terbagi menjadi 3 tahap atau 3 fase. Ada D1 yaitu fase perkembangan dan pertumbuhan sel. Yang kedua ada fase F atau sintesis, yaitu fase replikasi DNA atau lebih sederhananya penggandaan DNA. Dan yang terakhir ada fase G2 atau tahap akhir persiapan sel. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke fase-fase mitosis. Nah, tapi sebelumnya kita juga harus tahu di interfase belum ada kromosom. Jadi DNA-nya masih berbentuk benang dengan kromatin seperti ini. Nah, sekarang masuk ke tahapan profase. Di tahapan profase barulah benang-benang kromatin ini memadat dan menebal membentuk kromosom. Nah, yang paling utama di profase, kromosom ini akan menggandakan lengannya. Yang awalnya punya 1 lengan, ini kan lengannya di tengah ini namanya centromer, dan ini juga lengannya. Lalu dia menggandakan lengannya jadi 2, jadi 1 pasangan atau menyerupai huruf X. Nah, pada 1 lengan tadi itu namanya kromatin. Sedangkan setelah dia menggandakan lengannya namanya jadi sister kromatin. Nah, setelah itu sentriol yang tadi di interfase ini saling berdekatan, pada profase mereka sudah berlawanan kutub dan membran intinya pun sedikit-sedikit menghilang. Dilanjutkan dengan fase yang kedua yaitu metafase. Jadi kromosom-kromosom tadi yang membentuk sister kromatin
Sekarang sentromernya ini yang di tengah akan ditarik atau dipegangin sama benang-benang ini. Nah, benang-benang ini namanya benang-benang spindle. Jadi benang-benang spindle ini akan mengatur kromosom, akan mengatur posisi kromosom bersejajar dengan bidang pembelahan atau ekuator. Kenapa dikatakan ekuator? Karena ada di tengah-tengah. Nah, selanjutnya ke fase yang ketiga, yaitu anafase. Nah, pada fase anafase ini sister kromatid akan berpisah. Jadi antara satu sister kromatid dengan sister kromatid yang lainnya akan berpisah karena ditarik oleh benang-benang spindle ini, ditarik berlawanan kutub menuju ke arah sentriolnya. Nyambung lagi selanjutnya ke fase telofase. Nah, pada fase telofase ini akan terjadi pemisahan sitoplasma. Sudah tidak menyatu lagi ya. Tidak menyatu lagi seperti di anafase ini. Sudah ada pemisahan sitoplasma atau sitokinesis. Nah, setelah itu akan terjadi pengerasan di sitoplasma. Kemudian lama-kelamaan akan membentuk membran inti yang baru, sehingga terbentuklah dua sel anak. Nah, setelah ini membran inti yang baru akan kembali ke bentuk semula di sitosinesis. Jadi sitosinesis ini membran intinya sudah kembali ke bentuk semula seperti di interfase. Seperti itu. Jadi kita tahu alasan dari pengertian mitosis itu didapat dari mana? Dari telofase ini, karena telah menghasilkan dua sel anak yang baru. Nah, cukup sekian pembahasan dari mitosis. Selanjutnya akan dijelaskan pembahasan mengenai meiosis 1 dan 2 oleh Nadine Insan. Silakan Nadine Insan. Oke, kita berikan aplaus yang meriah. Ya, semakin semakin hari ya, kemudian untuk tahap-tahap atau grup berikut, ibu lihat kalian semakin memiliki ilmunya, dan ini kebanggaan seorang guru ya, ketika kalian bisa memiliki ilmu itu. Jadi tidak hanya tahu ya, jadi kalian tahu yang sentriol mana, yang membran itu mana, kemudian yang kromatid kapan, kromosom kapan. Nah, seperti itu. Kemudian mana yang tadinya haploid kemudian menjadi diploid. Di sini saya akan menjelaskan mengenai meiosis 1 dan meiosis 2. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai meiosis itu sendiri. Meiosis merupakan suatu pembelahan sel yang terjadi pada satu organisme pada saat bereproduksi. Pembelahan meiosis juga dapat disebut dengan pembelahan reduksi karena sel anak memiliki jumlah kromosom separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Lalu pembelahan meiosis ini hanya dapat terjadi pada alat reproduksi, yaitu ketika pembentukan gamet atau disebut juga dengan gametogenesis. Nah, dapat disimpulkan dari itu, tujuan dari meiosis ini yaitu untuk membentuk sel gamet atau sel telur dan sel sperma. Nah, baik, saya akan menjelaskan mengenai meiosis 1 dan meiosis 2 karena meiosis sendiri terbagi menjadi dua, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada meiosis 1 terdapat 4 tahapan, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Pada profase 1 juga terbagi menjadi beberapa subfase lainnya. Yang pertama yaitu ada leptotem, di mana benang-benang kromatid berubah menjadi kromosom. Lalu ada subfase yang kedua yaitu zigoten, di mana kromosom homolog yang tadinya merupakan kromosom tunggal mengelompokkan diri dan berpasang-pasangan sesuai dengan panjangnya. Lalu setelah itu yang ketiga ada paketan. Nah, paketan itu yaitu bivalen atau yang disebut bivalen itu kromosom homolog yang telah berpasangan menduplikasi menjadi dua kromatid. Jadi tiap-tiap bivalen memiliki 4 kromatid yang disebut dengan tetrat. Nah, subfase yang keempat ada diploten. Pada diploten, kromatid di setiap pembelahan kromosom
besar. Lalu subfase yang terakhir ada diakinesis. Pada diakinesis, sentrosom berubah menjadi sentriol dan pada sentriol berubah menjadi benang-benang gelendong. Nah, lanjut ke tahapan yang kedua, ada metafase 1. Pada metafase 1, tetra berkumpul di bidang sentromer, tetapi sentromernya belum terbentuk atau belum terbelah. Pada fase yang ketiga ada anafase 1. Pada anafase 1, kromosom homolog berpisah ke dua kutub yang berbeda. Setelah itu, sentromernya mulai terbelah. Pada tahapan terakhir di meiosis 1 ada telofase 1. Nah, pada saat ini membran inti dan anak inti mulai muncul. Juga terbentuk sitokinesis atau dinding pemisah sel. Dan benang-benang gelendong yang telah ada tadi mulai banyak karena munculnya membran inti. Juga sentromernya telah membelah. Lalu lanjut ke meiosis 2. Pada meiosis 2, membran inti dan anak intinya hilang. Jadi ini tuh entah tuh bakalan hilang di bawah tank. Nah, si benang-benang gelendongnya bakalan mengikat sentriol yang ada di kutub dan di kutub yang berlawanan. Setelah itu ada profase 2. Pada profase 2, kromatin ini berkumpul lagi di ekuator. Tetapi sentromernya belum membelah. Setelah itu ada metafase 2. Pada metafase 2, kromosomnya berlari ke kutub yang berlawanan tadi. Juga sentromernya mulai membelah. Pada anafase 2, yaitu tahapan yang terakhir pada meiosis 2, membran inti dan anak intinya mulai muncul. Lalu benang gelendongnya juga mulai hilang dan sentromernya sudah terbentuk dan menghilang. Nah, tahapan akhir dari meiosis ini terdapat 4 sel anakan dan telah tereduksi atau mengurai dan telah menjadi setengah dari kromosom sel induknya. Sekian dari meiosis yang bisa saya jelaskan. Ya, kita keluarga. Baik, terima kasih untuk Najmi Insani. Untuk selanjutnya, mikrosporogenesis dan makrosporogenesis yang akan dijelaskan oleh Makro atau spermatogenesis. Spermatogenesis dan oogenesis yang akan dijelaskan Spermatogenesis berarti ya. oleh Mana oogenesisnya? di belakang. Oh iya, bagus. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dari proses dari spermatogenesis dan juga oogenesis. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai spermatogenesis. Sebelumnya, apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma. Proses ini berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki, yaitu testis. Nah, bagaimana proses pembentukannya? Yang pertama, dimulai dari sel induk sperma, yaitu disebut dengan spermatogonium. Spermatogonium ini memiliki sifat diploid atau 2N. Yang kedua, spermatogonium ini mengalami pembelahan secara mitosis yang menghasilkan spermatosit primer. Sifatnya masih sama, yaitu diploid atau 2N. Yang ketiga, spermatosis primer ini mengalami pembelahan secara meiosis pertama yang menghasilkan 2 spermatosit sekunder sehingga mengalami perubahan sifat menjadi haploid atau N. Yang keempat, kedua spermatosit sekunder ini mengalami pembelahan secara meiosis 2 yang menghasilkan 4 spermatid. Sifatnya masih sama, yaitu haploid atau N. Nah, yang kelima, keempat spermatid ini mengalami diferensiasi. Diferensiasi adalah proses ketika sel yang kurang khusus menjadi jenis sel yang lebih khusus, sehingga keempat spermatid ini mengalami perubahan bentuk menjadi spermatozoa. Selanjutnya ada oogenesis.
atau ovum. Proses ini berlangsung di dalam organ reproduksi wanita yaitu ovarium. Bagaimana prosesnya? Dimulai dari oogonium yaitu sel induk dari ovum sendiri yang memiliki sifat diploid atau buoyant. Yang kedua, oogonium ini mengalami pembelahan secara mitosis yang menghasilkan oosit primer. Sifatnya masih sama diploid atau buoyant. Yang ketiga, oosit primer ini mengalami pembelahan secara meiosis 1 yang menghasilkan oosit sekunder dan badan kutub primer, sehingga mengalami perubahan sifat menjadi haploid atau N. Yang keempat, oosit primer ini mengalami pembelahan secara meiosis 2 yang menghasilkan ooid dan badan kutub sekunder. Sama halnya dengan badan kutub primer mengalami pembelahan secara meiosis 2 yang menghasilkan dua badan kutub sekunder. Nah, ketiga badan kutub sekunder ini mengalami degenerasi atau mati sehingga tidak mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Sedangkan ooid akan mengalami perkembangan atau perubahan bentuk menjadi ovum. Sekian penjelasan dari oogonium dan spermatogenesis dari saya. Nah, kalian bisa membedakan ketika Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang gametogenesis pada tumbuhan berbiji. Gametogenesis pada tumbuhan berbiji dibedakan menjadi terbagi menjadi dua, yaitu mikrosporogenesis dan makrosporogenesis. Apa sih itu makrosporogenesis dan mikrosporogenesis? Mikrosporogenesis adalah pembentukan gamet jantan atau kepala serbuk sari yang terjadi di kepala sari. Baiklah, adapun tahapan-tahapan dari mikrosporogenesis bisa dilihat pada alat peraga ini. Sel induk mikrospora mengalami perubahan secara meiosis 1 sehingga menghasilkan sepasang sel yang bersifat haploid. Kemudian sepasang sel yang bersifat haploid ini mengalami pembelahan kembali secara meiosis 2 sehingga menghasilkan 4 mikrospora yang berkelompok menjadi satu atau disebut dengan tetrad. Masing-masing dari mikrospora ini mengalami membelah menjadi 4 kali dengan pembelahan karyokinesis. semangat. Lanjut. Pembelahan karyokinesis ini menghasilkan dua inti sel haploid, yaitu inti vegetatif dan inti generatif. Inti generatif tersebut terbagi menjadi dua, yaitu ada inti generatif 1 dan inti generatif 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makrosporogenesis. Makrosporogenesis adalah pembentukan gamet betina yang terjadi pada tumbuhan berbiji yang terjadi di ovum. Yang pertama, Jangan terjadi di ovum. Ovum itu hasilnya. Nah, ovarium. Nah, nggak apa-apa. Oke. yang terjadi di ovarium, induk sel megaspora atau makrospora mengalami pembelahan secara meiosis 1 sehingga menghasilkan dua sel yang bersifat haploid. Dua sel yang bersifat haploid
sehingga menghasilkan 4 sel yang bersifat haploid. Tetapi dikarenakan 3 lainnya mengalami degenerasi atau mati, jadi hanya tinggal 1 yang bertahan. 1 yang bertahan ini kemudian mengalami 3 kali mitosis, diikuti karyokinesis tanpa sitokinesis, dan sehingga menghasilkan 4 sel, kemudian menjadi 8 sel karena adanya karyokinesis juga. Kemudian dari 8 sel ini ada 2 sel Sinergi. ada 2 sel sinergi, ada 1 ovum, 3 antibody dan Antipoda. 3 antipoda dan 2 sel sinergi. Nah, dan tadi ya alhamdulillah 4-4-nya berhasil dengan baik, walaupun yang terakhir terbata-bata, bukannya tidak bisa menurut ibu ya, mungkin agak sedikit grogi saja, toh pada kenyataannya sampai selesai juga dijelaskan gitu ya. Jadi ibu ya bangga, keren banget ya, dari hari ke hari penampilan kalian. Bahkan ada yang menanyakan di kelas berapa, Bu, kapan kita presentasi lagi? Padahal udah selesai presentasinya. Jadi maunya pembelajaran presentasi. Karena apa? Dari presentasi public aplaus meriah pada penyaji dan kita semua. Ya, silakan kepada penyaji untuk menutup penampilan. Silakan. Baik, itulah penjelasan dari kami. Terima kasih kepada Ibu atas perhatiannya dan juga penampilan ibunya. Semoga ilmunya akan bermanfaat untuk kita kelas nanti. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memperhatikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi